Tadi baru saja kami dari jajaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dan badan-badan yang terkait melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan program prioritas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ada 7 des yang telah disiapkan, dibentuk dengan leading sektor masing-masing dari kementerian atau lembaga yang meliputi. Yang pertama des pilkada dengan leading sektor dari Menteri Dalam Negeri, kemudian des penyelundupan, pencegahan penyelundupan, leading sektor dari Kementerian Polkam, kemudian yang ketiga des pemberantasan narkoba, dan yang keempat des penanganan judi online dengan leading sektor Bapak Kapolri. Des yang kelima adalah des koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara dan des pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola dengan leading sektor Bapak Jaksa Agung. Yang terakhir yang ketujuh, des keamanan cyber dan perlindungan data dengan leading sektor yaitu dari Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jais judi online ini sudah bergerak dengan kecepatan yang penuh begitu. Oleh karenanya kita patut memberikan apresiasi untuk Pak Kapolri beserta jajarannya. Termasuk des pencegahan tindak pidana korupsi juga sudah melakukan kegiatan-kegiatannya dengan kecepatan tinggi dan telah berhasil mengungkap beberapa kasus-kasus besar. Oleh karena ini memang perlu kita juga berikan dukungan dan apresiasi kepada jajaran Jaksa Agung. Des pilkada juga demikian, juga sudah berjalan, yang dikomandoi oleh Bapak Mendagri dan untuk memastikan pilkada ke depan ini dapat berjalan dengan aman, dengan lancar, kemudian jurdil begitu, serta pencapaian target indeks demokrasi Indonesia atau ID untuk tahun 2025 pada angka 81,69 sampai dengan 85,23. Sementara untuk des-des lainnya ini tidak lama lagi akan segera memberikan laporan-laporan untuk capaian-capaiannya kepada teman-teman media sekalian. Intinya bahwa 7 des yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan memberikan stabilitas baik itu di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa berjalan lancar sehingga ekonomi kita tumbuh, PDB kita juga meningkat, dan ujungnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Mulai hari ini insya Allah semua akan langsung action bekerja, 7 des ini. Oleh karenanya kami semua mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan media sekalian agar semua dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sukses sebagaimana harapan dari kita semua. Sekali lagi kami mohon dukungannya. Sekian dan terima kasih. Cukup saya rasa ya.
Ya Pak, ini Pak saya dari antara pertanyaannya Pak, di sini masa kerjanya sampai berapa lama dan apakah nanti mungkin kalau dia tahu apakah ada skema tertentu untuk diperpanjang lagi, dan yang kedua Pak soal pilkada, tahun lalu Indeks Bagi sempat menyebut ada 15 daerah yang dianggap rawan. Ini kelanjutannya seperti apa Pak untuk pilkada yang akan berlangsung sebentar lagi? Terima kasih. Sementara yang kita siapkan sesuai timeline adalah 3 bulan, dan ini bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan. Terkait dengan secara teknis nanti yang terkait dengan pilkada, nanti silakan akan dijelaskan oleh Pak Mendagri. Namun intinya bahwa Mendagri sebagai leading sektor pilkada ini didukung oleh 17 kementerian lembaga terkait, termasuk di dalamnya adalah TNI, kemudian Polri, dan BIN, yang semuanya mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam proses pilkada serentak yang akan datang. Saya rasa cukup ya, kalau untuk judi online sendiri, ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan di dalam rapat, mulai dari memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online, karena edukasi ini tentu bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online. Yang kedua, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut. Yang ketiga, apabila ada dari upaya pencegahan ini tidak diindahkan dan ditemukan ada unsur tidak pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera. Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya penindakan tetap menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan tersebut dan termasuk juga bagian dari regulasi yang telah ditetapkan. Saya rasa ini beberapa hal yang penting yang bisa kami jelaskan. Saya rasa cukup ya. Pak Kapolri, mancing-mancing terus. Saya mohon maaf ada hal-hal yang memang tidak bisa disampaikan di forum ini karena kerahasiaan juga penting terkait target operasi dan lain sebagainya. Mungkin begitu Pak Kapolri ya. Silakan. Soal bandarnya dulu Pak. Izin menambahkan Bapak Menko Polhukam, dari sejak awal kami dengan Menteri Komdigi tentunya mendapatkan KPI yang sama untuk segera melakukan pemberantasan terhadap judi online. Oleh karena itu kita bergerak cepat dan terima kasih bahwa dari proses yang ada beliau bersama-sama dengan tim kami bekerja sama untuk sepakat melakukan penegakan hukum terhadap siapapun, apakah itu internal ataukah itu eksternal. Oleh karena itu saat ini tim terus bergerak, kita belum bisa sebutkan siapa-siapanya karena memang sedang berjalan, namun sesuai dengan arahan Presiden bahwa tindak tegas siapapun, jangan sampai rakyat jadi korban, dan kemudian kita harus potong mata rantainya. Oleh karena itu tentu kami akan bekerja keras bersama-sama dengan teman-teman dari PPATK
dengan OJK sehingga seluruh aliran dana, seluruh alat bayar digunakan dan jaringan yang ada bisa kita urai satu persatu. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selesai ya. Terima kasih. Saya rasa cukup ya, terima kasih. Kami mohon dukungan dari rekan media. Akan kita update terus perkembangan ke depan dari pelaksanaan 7 DES yang telah kita bentuk pada hari ini. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.